Oke, baik, hari ini Bapak akan membahas tentang R&D. Bapak akan share screen dulu. Ya, metode penelitian dan pengembangan, research and development, atau biasa disingkat dengan R&D. Ini sumbernya dari 3 buku ini yang tampaknya juga sudah dibaca oleh kalian. Ada metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D dari Profesor Dr. Sugiono, kemudian juga dari Profesor Muri Yusuf, dan dari Dr. Samsu. Ini untuk tolong nanti yang membaca buku ini membantu Bapak memberikan tambahan informasi jika informasinya tidak lengkap. Ini adalah buku-buku yang bagus dibaca sebagai referensi jika kalian melakukan penelitian yang menggunakan metode atau pendekatan mix, gabungan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif, khususnya jenis penelitian research and development. Meskipun buku ini juga memberikan informasi dan teori tentang penelitian kuantitatif juga kualitatif, baik secara khusus maupun secara umum. Nah, bicara dulu tentang R&D itu apa ya? Nah, metode penelitian R&D ini kalau menurut Sugiono itu adalah sebuah metode penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut atau efektivitas produk tersebut. Di dunia industri, hal seperti ini sudah terbiasa dilakukan. Jadi ketika sebuah industri menghasilkan sebuah produk ya, atau sebuah produk, misalnya televisi begitu ya. Televisi itu setelah dihasilkan kemudian dijual kepada masyarakat, itu mereka tidak selesai hanya di situ, tetapi mereka melakukan pemantauan terhadap kekuatan produknya tersebut dengan melakukan survei kepada para pengguna produk televisi tersebut. Jadi biasanya sih ada semacam selebaran ya, yang di dalamnya juga ada semacam iming-iming hadiah bagi siapa saja yang memberikan atau mengisi angket, itu akan diundi dan akan diberi hadiah gitu. Pemberian hadiahnya untuk memotivasi saja supaya mereka mau mengisi. Karena ada kebanyakan orang itu kalau sudah beli produk, ada angket segala macam, tidak diisi, masukkan ke plastik, ya udah dilupakan. Dan itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh produsen untuk bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Nah, langkah-langkah seperti itu masuk ke dalam tahapan risetnya. Jadi setiap produk yang dihasilkan, mereka ingin membuat produk yang lebih bagus. Dari tahun ke tahun biasanya ya sebuah produk itu diperbaharui. Jadi kalau motor coba kalian perhatikan, itu kan ada angket ya. Tampilan motor seperti apa yang paling disukai gitu ya. Sehingga dari tahun ke tahun jenis merek motornya sama ya, misalnya Honda atau Yamaha atau Suzuki atau apa gitu ya. Dari tahun ke tahun itu ada peningkatan. Kenapa ada proses peningkatan? Ya karena berdasarkan hasil riset mereka, masyarakat membutuhkan sesuatu yang lebih bagus. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, mereka melakukan development, pengembangan berdasarkan hasil masukan dari konsumen, hasil riset. Jadi intinya R&D ini adalah sebuah metode penelitian untuk menghasilkan sebuah produk. Dan produk itu dari waktu ke waktu ditingkatkan kualitasnya. Nah ini kaitannya dengan efektivitas sebuah produk. Di dunia pendidikan, itu juga bisa, tidak hanya di dunia industri. Di dunia pendidikan misalnya ya, seorang dosen melakukan proses pembelajaran. Dari satu semester sudah diketahui hasilnya, kompetensi yang bisa diperoleh oleh mahasiswa. Dosen itu kemudian punya keinginan lebih, gitu. Tidak puas dengan capaian mahasiswa pada semester itu. Dia berharap pada tahun yang akan datang atau setelahnya produknya atau kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa itu lebih tinggi. Apa yang ia lakukan? Ya, ia lakukan penelitian terhadap apa yang sudah ia kerjakan. Expose facto gitu ya, kalau metodenya. Kalian masih ingat kan mengungkapkan meneliti dari sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan. Datanya dikumpulkan, kemudian di situ dibuat sebuah desain baru. Nah, coba perhatikan gambar ini.
Langkah-langkah penelitian riset and development itu kan seperti ini. Pertama, ditemukan potensi dan masalah. Ya, intinya ada di masalah. Bapak beri contoh tadi ya, ini Bapak sendiri sih sebenarnya. Bapak mengajar sosiolinguistik itu sudah berulang-ulang dari puluhan tahun, enggak ya kalau belasan, puluhan tahun mengajar sosiolinguistik. Dan dari semester ke semester, dari tahun ke tahun, itu ada perkembangan di luar yang menuntut berbeda. Dan itu dampaknya harapan Bapak terhadap CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah itu jadi berubah, tentu saja meningkat. Sehingga model perkuliahan dari satu tahun ke tahun yang berbeda itu ada perubahan juga. Sehingga kalau kalian sekarang merasakan bahwa kalian Bapak bom gitu ya, Bapak beri buku yang begitu banyak dan kalian dikondisikan untuk membaca sebuah buku. Ya, karena berdasarkan kajian sebelumnya, persoalan yang menjadi penghalang tercapainya tujuan mahasiswa untuk sukses dalam kuliah, masalahnya di teori. Mereka membacanya hanya baca-baca permukaan, hasil googling gitu ya, searching Google, nanya bah Google, tapi hanya permukaan-permukaannya saja, tidak sampai mendalam gitu. Tidak dibaca bukunya, tetapi intinya saja. Nah, itu kurang itu. Nah, dengan dasar seperti itu, maka ada teknik atau langkah dengan cara kalian harus membuat laporan hasil baca yang terkait dengan penelitian itu, apakah sosiolinguistiknya atau penelitian. Itu mulainya dari masalah. Dan sekarang dimungkinkan dengan potensi. Potensinya adalah internet sebagai sebuah produk perkembangan teknologi itu memfasilitasi kita memperoleh artikel-artikel, literatur, dan buku-buku yang bisa kita dapat secara gratis. Secara gratis. Tidak beli ya. Ya, kalau kita memberikan donasi, tanda petik membeli, bahkan penyedia buku tadi akan memberikan fasilitas yang lebih. Ya contoh ya, Z Library yang Bapak berikan pada kalian misalnya, itu untuk yang tidak registrasi menggunakan email itu hanya diberi 5 buku per hari kan. Tapi kalau kalian registrasi, itu kalian bisa 10 buku. Tapi kalau kalian memberikan donasi, itu jauh lebih banyak dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ya, umumnya barangkali kalian sudah registrasi ya, kemudian bisa mendownload buku-buku itu. Untuk beberapa orang yang semangat mencari ilmunya belum terbentuk, ya itu mungkin hanya membuka, mencari buku, udah download 1-2 udah cukup. Tapi bagi orang yang haus akan pengetahuan, dijelajahi semua itu, kemudian dibuka-buka dan di-download sampai webnya itu mengingatkan kita, jangan cepet-cepet lah, namanya juga buku gratis gitu ya, batasnya sampai 10, tidak sampai belasan. Oke, balik lagi nih, jadi ada masalah tentang keinginan kita untuk memperoleh yang lebih baik atau mengatasi sesuatu yang kurang bagus gitu ya, dan memanfaatkan potensi. Langkah selanjutnya pengumpulan data. Ya, kalau data kaitannya dengan perkuliahan, Bapak akan lihat ke hasil UAS, terus ke produk mereka, artikel yang mereka buat itu sudah bagus atau belum gitu. Kemudian ke proses perkuliahan. Di tahun-tahun sebelumnya, rekaman atau data tentang proses perkuliahan itu Bapak buat catatan. Tetapi yang sekarang, karena dengan fasilitas Zoom yang relatif murah ya, Bapak sampaikan murah, nah, akhirnya Bapak bisa mengumpulkan data proses perkuliahan dengan rekaman. Setiap pertemuan kan Bapak rekam itu. Ya, ada beberapa yang terlewat ya, tapi data-data atau informasi tentang kegiatannya tercatat. Nah, dari hasil pengumpulan data ini, dan nanti setelah beres semester ini kan Bapak punya data tentang model perkuliahan sosiolinguistik yang Bapak mengaitkan dengan orang-orang yang dari luar juga selain dosen ya. Bapak baru satu nih, nanti insya Allah dengan Pak Winci atau satu lagi dari kantor berita yang ada di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan beliau bersedia dan mudah-mudahan kalian juga mau memanfaatkan itu. Nah, setelah ini didapat bagaimana potensi masalah perkuliahan harus Bapak kumpulkan, kemudian Bapak buat desain. Nah, produknya bukan produk motor, produk berbentuk buku, alat elektronik. Kalau dalam kuliahan, desainnya desain pembelajaran. Jadi produknya itu pembelajaran, desain pembelajaran. Nah, kalian juga nanti dalam skripsi bisa melakukan hal seperti ini. Tapi biasanya untuk skripsi
para mahasiswa itu tidak memanfaatkan R&D karena waktunya menutup waktu yang lebih lama memang. Tapi teman-teman di yang S2 dan S3, nah ini menggunakan R&D itu pas, cocok. Nah, tapi kalau bagi kalian sih, kalau pakai ini bagus sekali, bagus sekali. Beberapa mahasiswa sudah, menurut Bapak sudah masuk ke level ini. Tapi sebagian lagi hanya satu tahap ya. Jadi hanya masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian membuat simpulan. Nah di sini apakah kualitatif ataupun kuantitatif, belum ke R&D. Nah dari desain produk ini kemudian divalidasi desainnya itu. Bentuk validasinya, andai kata kalian pernah kemarin ya mendengarkan bahwa kakak kalian itu, kakak kelas, setelah membuat instrumen itu kan diperiksa oleh guru gitu ya, oleh praktisi, oleh dosennya. Itu dalam rangka memvalidasi apakah instrumen dan desain bukunya itu sudah bagus atau belum. Nah, berdasarkan masukan, bisa dengan cara satu-satu, pakai angket, pakai wawancara, bisa juga pakai FGD, pakai focus group discussion gitu ya. Jadi diskusinya ada beberapa orang dan terfokus membahas satu aspek. Itu dari kegiatan itu bisa untuk validasi desain. Nah, dari masukan-masukan kemudian direvisi desainnya. Jadi desain ini, desain awal itu direvisi. Nah, ada yang penelitian S1-nya, skripsi kalian hanya sampai di sini. Nah, sampai di sini contoh ya yang kemarin pengembangan bahan ajar. Masalahnya adalah bahan ajar tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, tidak mendukung kompetensi dasar dan indikator yang ditunjukkan di kompetensi dasar itu. Nah, potensinya ada karya sastra kemudian ada karya sastra atau buku-buku yang cocok untuk menunjang pembelajaran itu. Nah, dikumpulkanlah datanya oleh mahasiswa S1 itu ya. Nah, setelah itu kemudian mereka membuat desain sebuah bahan ajar berdasarkan hasil penelitian. Yang kemarin kita sudah bahas metode atau model desain model penelitian design based research. Jadi desainnya itu berdasarkan riset. Nah, setelah desainnya jadi, ada yang hanya sampai di sini dan itu diperbolehkan untuk S1. Tapi kalau hanya sampai sini pasti ada kekurangan kan? Pasti ditanya dalam ketika ujian, apakah desain Anda itu sudah teruji atau belum? Secara teoritis mungkin bisa berkelit dengan dalil-dalil argumen tertentu bahwa desain itu sudah berdasarkan hasil kajian teori ya. Tetapi tetap bolongnya adalah ketika ditanya ini sudah diuji belum? Belum. Oke, diujinya adalah dengan ini, dengan validasi desain. Desain ini bisa kalau sudah sampai di sini lumayan bisa menjawab berdasarkan pendapat dan pandangan dari pakar, dari guru bahwa desain ini valid gitu. Lumayan kan bisa menjawab. Tapi ketika ini bisa menjawab, masih ada pertanyaan yang kemudian nggak bisa dijawab. Pertanyaannya udah dipraktekkan belum? Belum. Nah ini kekurangannya. Nah, terus bagaimana Pak penelitian nggak selesai-selesai? Ya memang hidup ini selalu ada masalah. Selagi kalian masih hidup, masih bernyawa, masalah tetap muncul. Itu juga ilmu, nggak ada ilmu kemudian bisa dirumuskan dan selesai. Tidak, dunia ini selalu berkembang, maka ilmu pun berkembang. Oke, Bapak teruskan. Setelah hasil validasi itu kan kita revisi desain. Nah, desain ini diuji coba. Kalau bahan ajar tadi, berarti bahan ajar ini dipraktekkan, digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran di sekolah. Nah, ketika uji coba produk, di sini ada metode eksperimen. Ini kuantitatif ya. Ini kualitatif loh. Ini kuantitatif. Nah, mix metodenya itu di sini. Ini dengan ini, gabungan. Nah, uji coba produk itu menggunakan, karena kuantitatif, itu pasti ada penilaian kondisi sebelum dan sesudah. Ingat rumusnya yang sederhana itu kan, O1 treatment, O2. Jadi O1 observasi pertama, kondisi awal, setelah di treatment menghasilkan kondisi yang kedua. Bandingkan O1 dengan O2 itu. Kalau terjadi ada perbedaan secara signifikan, berarti produknya berhasil kan, pakai hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis satunya yang terbukti ini, kalian bisa melakukan penelitiannya menggunakan metode eksperimen dengan perhitungan kuantitatif, pakai statistik. Kita sudah belajar menggunakan
perbandingan uji signifikansi rata-rata 2 min, atau bisa juga menggunakan penghitungan korelasi. Oke, Bapak tidak akan bahas lagi. Tapi itu kemudian diuji coba ya. Nah, setelah diuji coba, kemudian produknya, desainnya direvisi. Terus uji coba pemakaian, revisi produk terus. Nah, kalau sudah dianggap bagus, kemudian diproduksi secara massal. Kalau dalam pengertian pembelajaran tidak diproduksi secara massal, tetapi ya ini disosialisasikan. Dibuatlah semacam webinar yang pesertanya itu para guru bahasa gitu ya. Kemudian peneliti itu menyampaikan hasil penelitiannya. Kemudian oleh para guru itu dicoba. Karena sudah dianggap sebagai sebuah penelitian yang selesai. Itu desainnya seperti ini. Coba kalau Bapak rangkum ya. Pertama mulai dari potensi masalah. Potensi masalah itu kemudian diteliti, kayak survei, metodenya ini kualitatif, dengan wawancara, dengan studi dokumen, dan sebagainya. Dari data-data itu kemudian dibuat sebuah desain produk. Produknya bisa berbentuk benda, bisa berbentuk sebuah konsep pembelajaran. Kemudian si desain itu divalidasi oleh para ahli, oleh expert atau ahli atau para praktisi di lapangan. Nah, dari hasil masukan mereka kemudian diperbaiki desainnya, kemudian dibuat yang sesuai. Nah, ini masih hipotesis ya, bisa benar bisa salah dan benar. Itu kemudian diuji coba. Ketika diuji coba hasilnya masih ada kekurangan, direvisi lagi produknya, diuji coba lagi sampai nyata-nyata sempurna pada saat itu. Pada saat itu dalam harapan masyarakat pengguna produk pada saat itu. Kalau sudah sempurna kemudian dipasarkan atau disosialisasikan. Gunakanlah metode-metode model pembelajaran itu. Nah, ini polanya. Nah, ini contohnya yang Bapak ceritakan tadi, ya seperti inilah. Pertama ada masalah. Kalau ini saya ambil dari buku Pak Sugiono ya. Contohnya tentang pengangguran dan korupsi. Ya, penganggurannya diteliti dulu, apa itu pengangguran, seberapa jenisnya apa, segala macam lah. Sehingga ditemukan sebuah model atau pola cara mengatasi pengangguran itu. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menghasilkan informasi tentang profil pengangguran dan korupsi Indonesia. Metode penelitian digunakannya metode survei dengan wawancara, dengan angket gitu ya. Dan ini dikerjakan secara kualitatif. Ujungnya apa? Menghasilkan sebuah rancangan desain model mengatasi pengangguran atau korupsi. Kata pengangguran dan korupsinya bisa kalian ganti dengan bidang pendidikan kan. Oke, setelah itu kemudian berdasarkan data yang diperoleh dirancang sebuah model, kemudian model itu diuji coba. Nah, hasil uji coba sampai ke gambaran model yang berhasil, kemudian baru diterapkan. Ini Bapak berikan contoh beberapa judul, beberapa judul penelitian dan pengembangan. Misalnya pengembangan sistem pembelajaran matematik yang menyenangkan peserta didik. Bisa kalian ubah sesuai dengan jurusan kalian. Pengembangan sistem pembelajaran menulis yang menyenangkan peserta didik. Ini sekarang bisa ada dalam kompetensi dasar bahasa Indonesia di sekolah SMP atau SMA. Contoh yang lain, pola pengembangan pembelajaran fisika berbasis lingkungan, tempat tinggal, pendayagunaan gelombang laut untuk pembangkit listrik. Oh, ini tadi tidak kaitan dengan pendidikan. Pengembangan sistem informasi bencana alam. Nah, bisa juga ini bencana alam, misalnya kalau di sekolah bagaimana anak-anak siap di tempat-tempat yang sering terjadi bencana alam siap mensiasati agar bencana alam itu tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah, gitu ya. Atau sistem penyelamatan. Model penanganan remaja korban narkoba dengan mengintensifkan peranan orang tua. Nah, kalau kalian nanti sudah ngajar di sekolah, ternyata dilibatkan dari guru BP misalnya, guru BK, nah bisa juga membuat sebuah model penanganan siswa yang bermasalah itu dengan seperti ini. Ini RND. Pengembangan model pembelajaran berbasis kurikulum muatan lokal untuk pembelajaran fisika, untuk pembelajaran matematik, untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ini model gitu ya. Ada tambahan nggak? Silakan dari Eli, dari
Sinta, dari Anda, dari ini dulu, dari dari Ali. Bapak, Li ada tambahan nggak, Li? Silakan, Eli. kalau izin penelitian pengembangan. Nah, kalau di sini mah cuman beda penyusunannya aja mungkin Bapak. Kalau menurut buku yang saya baca mah, yang pertama itu untuk prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan riset dan pengumpulan informasi, sehingga dapat dilakukan pengamalan di dalam kelas. Yang kedua, melakukan perencanaan penelitian dan pengembangan dengan cara melakukan perumusan tujuan penelitian pengembangan, penetapan, hingga akhirnya melakukan pengujian produk pendidikan dalam skala terbatas. Nah, untuk yang langkah yang ketiga, yaitu melakukan pengembangan produk awal, sehingga dapat dilanjut kepada yang keempat, melakukan uji coba terhadap produk awal yang telah dikembangkan tersebut di lapangan dengan melakukannya secara terbatas. Adapun yang selanjutnya, yang nomor 5-nya, melakukan perbaikan dan revisi produk awal sehingga diperoleh penyempurnaan produk pendidikan tersebut. Selanjutnya, kembali melakukan uji coba di lapangan produk pendidikan yang telah direvisi tadi untuk skala yang lebih besar dari uji coba awal. Jadi sehingga data tersebut juga dikumpulkan dengan cara sebagaimana uji coba lapangan yang pertama dilakukan. Nah, untuk yang ketujuh, yaitu melakukan revisi produk untuk kedua kalinya berdasarkan data yang baru diperoleh, sehingga nantinya kita dapat melakukan uji coba untuk ketiga kalinya dalam skala yang lebih luas lagi dibanding uji coba di lapangan. Nah, setelah uji coba tersebut, kita juga dapat melakukan revisi produk pendidikan tersebut untuk yang ketiga kalinya. Dan untuk yang terakhirnya, membuat laporan, kemudian melakukan desiminasi produk pendidikan. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, bagus, Eli, ya, betul ya. Lebih lebih menjelaskan dengan contoh produk pendidikan yang disampaikan oleh Ali tadi. Ada istilah tadi uji coba terbatas dan uji coba luas, itu yang perlu Bapak tambahkan dari yang terima kasih diingatkan oleh Ali. Ada dua istilah tadi ya yang Bapak dengar dari Ali itu, jadi uji coba terbatas dan uji coba luas dalam konsep luas. Itu juga merupakan sebuah tahapan untuk menyempurnakan sebuah desain atau produk dalam pendidikan, dalam dunia pembelajaran, produk yang biasa dihasilkan oleh para guru, para dosen, para pakar pendidikan dengan menggunakan metode R&D itu adalah biasanya desain pembelajaran model apa gitu ya. Yang sudah misalnya cooperative learning, inquiry, gitu, synectic, dan seterusnya. Uji coba terbatas itu adalah uji coba sebuah desain yang lingkupnya memang kecil. Diuji cobakan hanya ke satu kelas gitu ya, di sebuah sekolah. Gitu. Itu namanya uji coba terbatas. Ketika diuji coba di lingkup terbatas itu masih banyak kekurangan, peneliti tidak akan melakukan uji coba dengan skala yang lebih luas, masih bolak-balik di situ. Bahkan bisa terjadi beberapa siklus. Nah, dalam proses seperti ini bisa eksperimen, bahkan bisa jadi PTK saja penelitiannya itu, uji coba terbatasnya itu. Sampai ditemukan sebuah model atau desain pembelajaran yang diuji coba terbatas itu sudah tanpa kekurangan gitu, tanpa kesalahan. Nah, setelah uji coba terbatas berhasil, nah dilaksanakanlah ke beberapa sekolah.
misalnya sekabupaten atau sekecamatan gitu ya, di beberapa sekolah. Dengan karakteristik sekolah-sekolah yang berbeda. Misalnya kalau dilihat dari akreditasi, ada yang sudah akreditasi A, ada B atau C gitu. Kalau dilihat dari klaster lingkungannya itu ada di kota besar, di kota kecamatan atau di desa gitu. Karena setiap sekolah itu kan biasanya memiliki karakteristik kultur sekolah yang berbeda, baik ekonomi atau budaya akademik dan seterusnya. Nah, uji coba luas itu untuk melihat variasi efektivitas model dari berbagai kondisi. Nah, model penelitian ini biasanya eksperimen. Ya, karena sudah sangat luas, banyak, kita ada beberapa. Kalau menggunakan kualitatif itu mesti mendalam, analisisnya akan repot bagi peneliti. Nah, tadi buatlah penelitian di berbagai tempat. Nah, ini yang disebut dengan yang tadi disampaikan oleh Eli itu yang skalanya lebih luas. Nah, jika hasil penelitian yang diuji coba dalam skala luas itu berhasil, ataupun kalau ada bagian-bagian kelemahannya, itu dijelaskan kenapa hal ini tidak maksimal, penyebabnya apa. Gitu. Nah, sekarang bergantung ke penelitinya sendiri. Apakah peneliti sudah merasa puas dengan hasil seperti itu, atau belum? Kalau belum, ya lanjutkan penelitian lanjutan. Masih dengan skala luas. Tetapi kalau dia merasa cukup, dan ada pertimbangan lain, misalnya begini, kalau dosen melakukan penelitian itu biasanya diajukan dalam bentuk proposal agar memperoleh hibah, bantuan dana gitu ya dari pemerintah. Dan dananya itu ada yang bisa hanya dikabulkan 1 tahun, ada juga yang multi years, jadi beberapa tahun. Andai kata dia memperoleh dana yang beberapa tahun sampai 2 atau 3 tahun, maka uji coba dalam lingkup yang luas, ia bisa lakukan beberapa kali. Karena dananya ada. Kemudian waktunya juga rentangnya panjang. Nah, tetapi jika penelitian itu bukan penelitian yang dibiayai oleh pihak luar atau pemerintah dengan biaya sendiri, apalagi kalau itu sebagai bagian dari syarat untuk lulus di pendidikan, apakah S1, S2, S3, itu ada batas waktu tuh, biasanya semester kan. Kalau ganti semester kan biaya lagi, bayar SPP dan sebagainya. Sehingga model penelitiannya tidak, kalau bisa tidak nyebrang ke beda semester atau beda tahun. Nah, kalau hal itu terjadi, maka salah satu pertimbangan mengapa belum sampai ke sangat sempurna, tetapi sudah tergambar model atau produk, ya udah selesai sampai di situ, kemudian dipublikasikan. Itu ya. Nah, bagi kalian pun, bagi S1, kenapa biasanya menggunakan yang eksperimen atau penelitian tidak kelas atau kualitatif atau kuantitatif saja, jarang menggunakan yang R&D, karena ada waktu yang diperlukan yang relatif agak panjang. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Pak kalau R&D itu dikembangkan dalam waktu yang masih misalnya 4-5 bulan, sehingga dalam penyusunan skripsi masih bisa diselesaikan dalam 1 semester? Bisa, hanya uji coba terbatas dan skala luasnya tadi harus diperhatikan sedemikian rupa sehingga waktunya tidak terlalu panjang gitu. Dan beri kesempatan pada orang lain untuk melanjutkan penelitian kita. Itu paling strateginya seperti itu. Terima kasih Ali ya. Ada tambahan dari siapa? Dari Ane atau dari Sinta? Bapak, kalau di Sintama penelitian gabungan aja. Ulangi Sinta, suaranya putus-putus. Ya. Kalau untuk yang Sintama penelitian gabungan, langkah-langkahnya berbeda dengan yang barusan. Oke. Sinta mau share screen nggak atau mau dinarasikan aja? Nggak bisa share screen, Bapak. Oke, silakan dinarasikan. Tapi seperti Eli tadi ya, walaupun narasi kan terbayang. Silakan Sinta. Nah, langkah-langkah umum penelitian gabungan. Yang pertama, apakah desain mixed research cocok dan tepat digunakan terhadap masalah? Yang kedua, tentukan dasar rasional penggunaan mixed research.
Yang ketiga, pilih mixed method atau mixed research. Yang keempat, kumpulkan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, validasi data. Yang ketujuh, interpretasi data. Dan yang kedelapan, menyusun laporan penelitian. Oke, kalau Sebenarnya langkah-langkahnya tuh sebenarnya ada dua. oke, teruskan Sinta. Yang Sinta masukin di PPT mah cuman yang langkah-langkah umum, yang rancangan penelitian gabungan triangulasi kongruen yang nggak dimasukin, Pak. Masukin ya, masih ada waktu kok sampai batasnya UAS. Lebih Ya, lengkap, Pak. Ini lebih lebih bagus. Lebih lengkap, lebih bagus. Nanti juga Bapak ya, Pak. akan coba buat itu narasinya untuk membantu PPT yang kamu buat. Itu perlu loh informasi tentang yang kongruen itu. Di buku yang lain kan tidak secara spesifik dibahas. Di buku yang kamu baca itu ada dibahas. Oke, tadi ada gambaran tadi ya, itu sebenarnya di dalam satu step riset itu boleh hanya sampai laporan, kemudian tidak ditindaklanjuti dengan uji coba. Ya, balik lagi ketika sebuah persoalan itu tidak bisa hanya dijawab dengan ada dan tidak adanya sebuah pengaruh gitu ya, tetapi harus dijelaskan bagaimana pengaruh itu terbentuk, maka mixed method itu harus dilakukan. Pokoknya kalau penelitian yang ujung-ujungnya menghasilkan sebuah model, sebuah pola yang efektif, ini diuji efektivitasnya, itu jadi mix ya. Tidak harus untuk R&D sih, mixed method itu. Untuk penelitian sastra saja, penelitian sastra itu kan paling besarnya di kualitatif. Tapi ketika penelitian sastra itu, naskah itu dikaitkan dengan frekuensi pemunculan istilah atau kosakata tertentu, dan itu menggunakan aplikasi, itu biasanya luarannya itu kuantitatif. Kata ini berapa kali muncul, biasanya bergandengan dengan kata apa, sebelum dan sesudahnya. Ya, itu berarti sudah mix juga. Sehingga kita akhirnya mengeluarkan ada jumlah, ada rata-rata. Ya. Contohnya penelitian sosiolinguistik kan, kita kemarin membahas tentang rujukan ketika orang mencaci yang menggunakan bagian tubuh yang menjijikan gitu ya untuk menjelekkan orang lain, itu ada jumlahnya dan berapa persen gitu dibanding dengan cacian yang dengan teknik yang lain. Nah itu sebenarnya penelitiannya kualitatif, tetapi ada bantuan aspek kuantitatif, itu juga mix ya. Tapi bukan R&D. Kalau R&D itu ada penelitian pendahuluan dulu, survei, itu kualitatif, pembuatan desain kualitatif, tetapi ketika uji coba itu kuantitatif. Nah, mix metodenya itu tampak di situ. Anda mau memberikan tambahan nggak, Anda? Makasih ya, Sinta ya. Untuk Sinta, tolong PPT-nya dilengkapi ya, supaya nanti kalau kita sudah bagikan ke teman-teman yang lain, gambarannya lebih detail. Yang punya Eli juga udah cukup bagus, tapi kalau bisa dibantu dengan yang lebih detail lagi, Eli, itu menurut Bapak lebih bermanfaat. Sama ke teman-teman yang lain, PPT yang berikan ke Bapak, ada yang sudah bagus, ada yang detail, tapi ada yang hanya topik-topik besarnya aja. Kalau hanya topik-topik besar, hanya bermanfaat bagi kalian yang udah baca, tapi bagi teman yang lain yang tidak baca bukunya, jadi tidak menarik. Tapi kalau didetailkan PPT itu sampai ke hal yang kecil, nah mereka jadi tertarik untuk membaca bukunya. Penting ya, PPT itu hanya sebagai preview aja, kira-kira isi bukunya seperti apa. Anda mau bicara, Anda? Silakan, Anda. Ya Bapak, izin menambahkan Ya, yang silakan, tadi kata Sita, yang rancangan penelitian gabungan triangulasi konkuren. Cara apa sih? Cara rancangan penelitiannya tuh kayak gini, yang kuantitatif mah masalah studi literatur, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, terus hipotesis, populasi dan sampel. Nah, kalau kualitatif mah masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian sama subjek penelitian. Terus urutan selanjutnya yang kuantitatif, penyusunan instrumen. Kualitatif mah pemilihan teknik seperti pengumpulan data, interview, observasi, sama dokumen. Lalu tahap selanjutnya sama juga pengumpulan data. Nah, lalu di jenis data, kalau yang kuantitatif kan jenis datanya itu nominal, ordinal, sama interval.
Kalau kualitatif, data teks, rekaman, kumpulan dokumen. Nah, yang terakhir, analisis data kuantitatif itu hasil analisisnya itu statistik. Kalau yang data kualitatif, hasilnya itu coding, analisis tema, analisis konten, yang kayak gitu. Lalu di akhirnya itu dibandingkan hasil analisis yang data kuantitatif sama kualitatif. Ana juga belum dimasukin bagannya Pak di PPT. Ya, bagus. Ada satu kata tadi yang perlu Bapak ingatkan juga, supaya memang tidak terlalu sulit ini yang Bapak maksud. Triangulasi. Ya. Nek, jelaskan Nek, triangulasi itu maksudnya apa? Triangulasi. Ada. Triangulasi konkuren itu melakukan pengumpulan data sama analisis data itu sesuai sama masing-masing penelitian gitu. Oke, itu ya. Ya, Lalu dibandingkan hasilnya. Nah, kenapa kok mesti dibandingkan? Oke, Bapak bantu ya. Anda tadi kan sudah membandingkan yang kualitatif dengan kuantitatif. Kemudian menggunakan istilah triangulasi. Triangulasi itu sebenarnya lebih ke kualitatif ya, lebih ke kualitatif, yaitu mengecek kebenaran sesuatu dengan menggunakan data atau informasi yang lain. Nah, mengecek simpulan atau interpretasi data yang sifatnya kualitatif itu dicocokkan dengan hasil pengolahan data kuantitatif. Jadi kenapa dibandingkan? Supaya kita bisa memperoleh interpretasi yang mendekati kebenaran. Nah, kalau di dalam penelitian kualitatif murni sendiri, itu triangulasi itu adalah cara untuk mengecek sebuah kebenaran dengan membandingkan dengan beberapa temuan, beberapa data. Ketika kata si A begini, untuk mengecek apakah benar atau tidak yang dikatakan si A, kita bertanya ke si B. Ketika si B menyatakan hal yang sama, berarti terkonfirmasi, triangulasi gitu. Jadi triangulasi itu mengkonfirmasi pernyataan si B dengan menggunakan pernyataan si A dari pernyataan si B. Kita masih belum yakin. Kita lakukan lagi pencarian data. Kita cari dokumennya. Dokumennya menyatakan hal yang sama. Ya berarti terkonfirmasi. Nah, triangulasi itu adalah cara untuk memperoleh kesimpulan atau data yang benar dengan menggunakan informasi-informasi atau data-data yang lain.